Halo semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nayasa Fitri. Dan di sini aku nggak sendiri nih. Di sini aku sama teman aku, yaitu Silmi Azahra. Boleh Silmi perkenalan dulu nih? Halo, saya Sylvia Zara Maulida dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Oke, terima kasih ya Silmi. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau menjelaskan nih, mau berbincang-bincang sedikit terkait memahami perubahan kognitif pada lansia penderita penyakit Alzheimer. Nah, di sini juga kita punya Alzheimer. slogan nih, yaitu pentingnya menjaga kesehatan ingatan Yang pada menjaga lansia. kesehatan mental pada lansia. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga udah sering banget nih dengar kalau misalnya lansia itu pasti memiliki presentasi besar terkait penyakit Alzheimer. Nah, tapi itu bisa dibilang sebagai mitos loh teman-teman. Nah, kenapa aku bilang mitos? Karena Alzheimer itu adalah penyakit yang bisa terjadi oleh anak muda juga, bukan cuma lansia aja. Jadi kalau misalnya kita dengar informasi terkait Alzheimer, penyakit pada lansia, itu adalah hoax ya teman-teman. Nah, di sini ada materi terkait penurunan fungsi kognitif. Nah, penurunan fungsi kognitif itu apa sih? Penurunan fungsi kognitif yang terjadi pada lansia ditandai dengan adanya tanda-tanda gejala seperti gangguan memori, perubahan persepsi, masalah dalam berkomunikasi, penurunan fokus, perhatian, dan hambatan dalam melaksanakan tugas harian. Nah, proses aging yang terjadi pada lansia akan memunculkan beberapa masalah kesehatan pada lansia. Masalah kesehatan yang muncul ini dipengaruhi oleh penurunan di beberapa aspek seperti fisik, psikososial, dan kapasitas intelektual lansia yang berhubungan erat dengan perubahan fungsi kognitif pada lansia. Nah, mungkin kalau misalnya kita nih yang masih punya nenek atau kakek, sering banget nih kita tuh ngobrol tapi rasanya nggak nyambung. Kita nanya apa, dijawabnya apa. Ya nggak sih, Kak Silmi? Benar-benar. Ya kan? Nah, itu Karena tuh bisa. bermasalah dalam komunikasinya gitu. Iya, bener banget ya, Teh. Jadi kita suka ngerasa bete nih, suka kesel nih kalau ngobrol sama lansia karena suka nggak nyambung. Nah, hal tersebut tuh wajar ya, teman-teman, karena terjadi penurunan fungsi kognitif pada lansia. Nah, selanjutnya, tanda-tanda penurunan fungsi kognitif. Yang pertama, ada gangguan memori. Nah, gangguan memori itu sebabnya karena yang pertama, faktor usia. Ketika kita berbicara tentang lansia, pasti di pikiran kita tuh orang tua yang berusia 65 tahun ke atas atau minimal 60 tahun ke atas. Yang mana dari bentuk fisiknya aja kita udah bisa melihat bahwasannya oh, ternyata udah tua ya. Oh, ternyata sudah tidak segar dan bugar seperti kita pada umumnya ya. Tuh. Kemudian yang kedua, terjadinya stres. Stres pada lansia menyebabkan fungsi kognitif yang menurun. Selanjutnya, kurang latihan memori. Nah, sering banget kan kita tuh denger eh, kata-kata orang tuh kalau misalnya kita ngerawat lansia tuh harus sering nih kita bawa jalan-jalan, harus sering nih kita ajak ngobrol, ajak bercanda. Nah, itu tujuannya untuk melatih memori lansia supaya menghindari penurunan fungsi kognitif. Yang keempat, yaitu hormon testosteron yang menyebabkan angka peningkatan kadar kolesterol darah berdampak fungsi otak. Jadi itu juga yang menjadi penyebab penurunan fungsi kognitif pada lansia. Yang kedua, perubahan persepsi. Ketika kita membahas orang tua atau kita membahas lansia, pasti kita punya persepsi yang berbeda antara anak muda dan lansia. Hal tersebut wajar karena lansia lebih cenderung lebih berpikir secara singkat atau lebih simpel dibandingkan kita yang masih muda. Yang ketiga, yaitu penurunan fokus. Seperti yang tadi udah kita bahas, kalau misalnya lansia itu tingkat kefokusan dirinya tuh kurang. Jadi kalau misalnya kita berbicara atau kita ketemu sama lansia dan posisinya dia itu misalnya bahasa sekarangnya tuh agak ribet, itu wajar aja ya karena
mereka punya masalah tentang penurunan fokusnya. Nah, selanjutnya yaitu apa saja sih pemicu penyakit Alzheimer. Nah, mungkin teman-teman juga kan tadi udah sering denger ya penyakit Alzheimer, atau mungkin kalau teman-teman suka baca buku atau nonton film tuh suka juga nih diangkat terkait kasus penyakit Alzheimer. Nah, jadi Alzheimer sendiri itu merupakan gangguan otak yang ditandai dengan perubahan pada otak yang mengakibatkan penumpukan protein tertentu. Penyakit Alzheimer menyebabkan otak menyusut sehingga sel-sel otak akhirnya mati. Nah, kita tuh sering banget salah persepsi antara Alzheimer sama demensia. Nah, kalau misalnya Alzheimer itu salah satu pemicu penyakit demensia. Kalau misalnya demensia itu bagian dari Alzheimer juga. Alzheimer. Ya. Nah, pemicu Alzheimer itu yang pertama ada gaya hidup yang kurang sehat. Yang kedua, Alzheimer adalah penyakit keturunan. Nah, misalnya orang tersebut tuh mewarisi gen tunggal, berarti dia tuh punya presensi besar yang menyebabkan dia bisa aja terkena penyakit Alzheimer. Kemudian di sini juga ada 2 protein otak yang menjadi penyebab Alzheimer. Yang pertama ada beta amyloid, yaitu pengendapan protein ini menimbulkan efek beracun yang dapat mengganggu komunikasi antara sel otak. Yang kedua ada neurofibril, yaitu protein yang membawa nutrisi ke otak. Nah, ada beberapa faktor yang bisa saja meningkatkan risiko orang terkena Alzheimer. Di antaranya gaya hidup yang tidak sehat, kayak jarang berolahraga, jarang makan makanan yang bergizi, atau enggak makanan yang dimakan tuh punya potensi kolesterol yang tinggi dan kadar gula yang tinggi, dan merokok, seperti itu. Nah, di usia 65 tahun, memiliki orang tua atau saudara kandung yang terkena Alzheimer, memiliki riwayat penyakit jantung, atau yang pernah mengalami luka berat di kepala juga. Nah, selanjutnya kita mau ngebahas faktor-faktor pemicu Alzheimer. Mungkin di materi kali ini akan dijelaskan oleh Kak Silmi. Kepada Kak Silmi, dipersilahkan. Iya, terima kasih ya Kak Putri Naya. Tadi Kak Putri Naya sudah menjelaskan beberapa faktor pemicu gitu ya, pemicu dari Alzheimer. Nah, di sini saya akan mengerucutkan gitu ya, ada 3 faktor yang menjadi pemicu Alzheimer. Yang menjadi faktor terbesar itu adalah yang pertama itu usia. Karena yang seperti yang kita tahu gitu, yang kita lihat kebanyakan orang yang apa ya, yang memiliki penyakit Alzheimer itu rata-rata umurnya yang lebih dari 60 tahun gitu ya. Karena memang penyakit Alzheimer ini bisa didiagnosis pada usia lebih dari 65 tahun. Yang lebih muda atau kurang dari 65 tahun juga bisa mengalami Alzheimer, tapi yang memiliki umur 65 tahun atau lebih itu resikonya itu lebih besar gitu ya mengenai terkena penyakit Alzheimer. Yang kedua itu ada pemicu dari riwayat keluarga. Riwayat keluarga ini bisa jadi kayak genetika gitu ya atau turunan. Nah, riwayat keluarga dengan keluarga yang memiliki orang tua atau misalkan saudara yang memiliki Alzheimer itu lebih mungkin untuk mengembangkan penyakit mereka daripada mereka yang tidak memiliki riwayat penyakit Alzheimer. Nah, faktor genetik ini berperan penting gitu ya dalam peningkatan risiko demensia atau Alzheimer gitu, di mana ada 2 jenis yang berperan dalam perkembangan Alzheimer. Nah, kedua jenis ini tuh ada terminan. Lalu di trauma brain injury atau trauma cedera otak gitu ya. Mau cedera otak sedang atau berat itu sama-sama mampu meningkatkan resiko perkembangan dari penyakit Alzheimer. Nah, trauma cedera otak ini yaitu gangguan fungsi otak yang normal gitu ya, yang disebabkan oleh pukulan atau tersentak ke kepala atau penetrasi tengkorak ya oleh benda asing. Juga dapat didefinisikan sebagai cedera kepala yang mengakibatkan hilangnya kesadaran. Nah, trauma brain injury ini kan dua kali resiko
mengembangkan Alzheimer dan demensia lainnya dibandingkan dengan tidak ada cedera kepala. Jadi faktor kedua lebih besar gitu ya dari usia tadi itu trauma cedera otak. Nah, lalu selanjutnya saya nggak bisa. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah gitu ya untuk menghindari dari risiko Alzheimer. Ini khususnya untuk para apa ya, yang usianya muda gini ya. Jadi bisa untuk menghindari resiko Alzheimer di usia tua nanti. Yang pertama tuh mengkonsumsi makanan sehat. Nah, konsumsi makanan sehat ini yaitu yang memiliki kadar dan kolesterolnya itu rendah. Lalu meningkatkan asupan serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi untuk kita gitu ya sebagai orang muda gitu atau usia muda atau mungkin yang udah usia tua juga bisa mengonsumsi dari sekarang tuh bisa mengonsumsi makanan-makanan yang uh, ada asupan seratnya seperti saya udah menghindari atau mengurangi ya, lebih tepatnya mengurangi makanan yang memiliki kadar lemak dan kolesterol yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu berhenti merokok dan batasi konsumsi minuman keras. Yang ketiga, teratur dalam mengkonsumsi obat. Nah, ini tuh apa ya dikhususkan atau dipentingkan gitu ya untuk penderita stroke, diabetes dan hipertensi atau yang memiliki. Nah, yang memiliki penyakit ini tuh diharapkan bisa teratur dalam mengkonsumsi obat gitu ya. Dan juga menjalani nasihat dari dokter mengenai pola hidup sehat. Yang keempat, rutin memeriksa tekanan darah. Nah, ini tuh apa ya? Sangat lumayan penting juga gitu ya untuk memeriksa tekanan darah kayak kadar kolesterol juga itu penting, memeriksa gula juga itu penting gitu ya untuk menghindari risiko dari Alzheimer. Selanjutnya itu ada berolahraga secara rutin. Nah, berolahraga secara rutin ini banyak gitu ya manfaatnya bukan cuma untuk menghindari risiko Alzheimer aja, cuma ini menjadi salah satu langkah-langkah untuk menghindari risiko Alzheimer gitu itu berolahraga secara rutin sedikitnya 2,5 jam setiap minggunya gitu ya. Seperti bersepeda atau misalkan jalan kaki gitu berjalan-jalan. Seperti itu. Nah, selanjutnya Putri ada solusi dan strategi untuk merawat lansia gitu ya, mendampingi lansia. Yang pertama itu ada mempertahankan rutinitas. Nah, uh, ketika ingatan para penderita Alzheimer melemah tuh, mereka akan semakin bergantung pada lingkungan mereka gitu ya untuk memberi isyarat. Nah, kita sebagai orang yang merawat dan mendampingi lansia itu harus bisa memastikan segala sesuatunya itu bisa apa ya dekat gitu bisa akrab dan konsisten untuk membantu mereka mengurangi rasa disorientasi dan mengurangi kecemasan dan kegelisahan. Lalu selanjutnya ada berkomunikasi secara efektif. Nah, seiring berkembangnya Alzheimer gitu ya, komunikasi yang efektif tuh bisa menjadi apa ya tantangan gitu ya bagi penderitanya. Nah, orang yang menderita penyakit Alzheimer ini mungkin mengalami kesulitan untuk memahami atau merespon perintah gitu ya dari orang lawan bicaranya gitu ya. Nah, uh, untuk bagi perawat atau yang orang mendamping itu bisa untuk berbicara lebih singkat dan lebih jelas gitu ya untuk uh, apa ya berbicara kepada lansianya. Bisa juga dibagi-bagi tugasnya gitu ya menjadi beberapa bagian kecil. Misalkan contohnya saya menjadi pendamping lansia Alzheimer gitu ya. Bisakah kamu meletakkan gelas ini di atas meja? Nah, itu tuh kayak lebih panjang dan lebih kompleks gitu ya bagi penderita Alzheimer. Nah, itu tuh bisa diganti dengan bisakah kamu menata mejanya? Jadi kayak lansia itu langsung paham gitu. Oh, berarti saya harus merapikan meja ini gitu. Nah, dari pendamping juga harus bisa menghindari membebani mereka dengan terlalu banyak permintaan atau informasi sekaligus. Yang tadi gitu. Jadi kalau misalkan mau berbicara kepada lansia itu kayak harus to the point gitu, harus secara ringkas gitu, secara intinya aja deh saya tuh mau kamu ngapain gitu. Jadi kalau misalkan
terlalu berbelit-belit dan terlalu banyak permintaan, itu tuh bagi penderita Alzheimer tuh bakal menjadi kayak pusing gitu ya, bingung gitu, ini saya harus apa gitu. Nah, lalu selanjutnya membantu mereka mendapatkan tidur yang nyenyak. Nah, karena terkadang untuk penderita Alzheimer ini akan mengalami gelisah gitu ya, lebih gelisah ketika malam hari. Nah, mengatur adukan malam dan siangnya gitu ya. Jadi mereka tuh waktu tidurnya tuh hanya sebentar gitu. Jadi singkat. Nah, tidur yang terganggu ini itu berkontribusi terhadap kebingungan, kelelahan, dan kegelisahan. Jadi harus dipastikan gitu ya, lansia penderita Alzheimer ini memiliki tidur yang berkualitas dan tidur yang nyenyak gitu. Selanjutnya, jangan mencoba merehabilitasi ingatan mereka. Nah, penyakit Alzheimer ini kan menyebabkan kerusakan permanen pada pusat memori otak. Nah, untuk kuis atau latihan sebanyak apapun itu tuh tidak akan membantu untuk mereka mengingat gitu ya, mengingat orang-orang yang mereka sayangi atau mereka cintai kayak dulu gitu. Kita sebagai perawat dalam mendampingi lansia penderita Alzheimer ini sebaiknya tuh jangan memaksa mereka untuk mengingat sesuatu gitu, karena ketika kita sebagai pendamping memaksa mereka untuk mengingat sesuatu, mereka tuh akan semakin lupa dan kayak semakin kesal gitu ya, karena kayak kenapa harus dipaksa saya harus mengingat ini gitu. Jadi kayak sebagai pendamping itu dicoba untuk bersikap lembut gitu dan tenang gitu ketika lansia penderita Alzheimer ini mengalami kesulitan gitu. Gitu. Jadi kayak sebagai pendamping itu kayak udah pelan-pelan aja gitu. Kita berbicara dengan lembut, kita berbicara dengan tenang, pelan-pelan, secara jelas kepada lansia gitu. Dan jangan memaksa mereka untuk mengingat memori mereka secara paksa gitu ya. Lalu terakhir ada teruskan hobi mereka. Nah, ketika ada lansia penderita Alzheimer yang memiliki hobi, itu tuh sebagai pendamping atau orang yang merawat lansia itu harus mensupport gitu ya, mensupport hobi-hobi mereka. Misal ada lansia yang hobinya tuh merajut atau menggambar atau yang suka mengerjakan kata-kata yang teka-teki silang itu. Nah, jadi sebagai pendamping itu kita harus mensupport gitu ya kegiatan-kegiatan atau hobi-hobi dari penderita lansia Alzheimer ini. Nah, hal ini tuh membantu mereka membantu menjaga pikiran mereka tuh tetap aktif dan terlibat di kesehariannya. Nah, meneruskan hobi-hobi mereka juga itu bisa mengalihkan perhatian mereka dari dari rasa cemas, dari rasa gelisah, dari rasa tidak amannya mereka gitu. Jadi untuk menghindari menghindari lansia Alzheimer merasa cemas atau gelisah tuh bisa membantu gitu ya, membantu kegiatan hobi mereka seperti itu. Ya mungkin seperti itu aja strategi merawat dan mendampingi lansia untuk penderita Alzheimer. Oke, teman-teman. Jadi, di sini juga kita mau reminder nih ke teman-teman. Mungkin teman-teman punya sepupu atau mungkin teman-teman kenal atau pernah bertemu dengan seorang penderita Alzheimer, kita tuh harus bisa memberikan mereka dukungan sosial. Karena bagi ya kan ya. Karena bagi penderita Alzheimer tuh memiliki support system itu merupakan dorongan yang kuat dan harapan mereka untuk membantu mereka mengurangi efek dari penyakit mental. Bener nggak sih Teh Femi? Betul, betul. Karena berhubungan gitu ya, Alzheimer dengan penyakit mental itu karena. Ya, betul banget nih. Dan kita berdua mau reminder lagi ya, sebelum kita selesai nih berbincang-bincangnya, kita mau reminder ke teman-teman penderita Alzheimer juga bahwasannya terima kasih telah menyalakan cahaya inspirasi yang begitu besar bagi kami. Perjuangan Anda untuk sembuh bagaikan mercusuar inspirasi bagi kami. Yeay.
Mungkin sekian yang dapat aku dan Teh Silmi jelasin pada kesempatan kali ini. Oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih. Saya Putri Nesa Fitri. Mohon maaf jika banyak kekurangan kesalahan pada penyampaian materi kali ini. Dan dari Teh Silmi, Ya, saya Silmia Zahra Maulina juga memohon maaf atas kata-kata atau ada opini yang kurang enak atau kurang sepakat dari teman-teman. oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye-bye.